Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibi Aprilia dengan NIM 25044111606. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem basis data dengan judul pengenalan sistem basis data dan database manajemen sistem atau DBMS. Kita menuju ke slide berikutnya. Agenda yang akan kita bahas itu ada 8 topik. Yang pertama, pengertian sistem basis data. Yang kedua, pengertian database manajemen sistem. Ketiga, fungsi dan manfaat. Yang keempat, peran database manajemen sistem dalam data. Yang kelima, contoh penerapan sehari-hari. Yang keenam, MySQL, Oracle, dan Microsoft Access. Yang ketujuh itu kelebihan versus metode manualnya. Dan yang kedelapan, peran dalam perkembangan teknologi informasi. Topik yang pertama itu sistem basis data. Apa itu basis data? Jadi basis data itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, disusun secara teratur agar mudah disimpan, dicari, diubah, dan dikelola sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat. Dan dalam basis data ini, datanya itu sudah tersusun rapi, data diatur dalam struktur yang terorganisir. Lalu yang kedua itu saling terhubung. Datanya itu memiliki relasi yang jelas. Terus yang terakhir itu aksesnya tepat. Informasi ditemukan dalam hitungan detik. Yang kedua itu database management system. Jadi database management system itu adalah perangkat lunak penghubung antara pengguna dan database mengelola seluruh siklus hidup data. Dan di dalam database management system ini ada beberapa hal. Yang pertama itu menyimpan data disimpan secara permanen dan terstruktur. Lalu yang kedua itu mencari diri cepat tanpa harus buka dokumen satu-satu. Terus yang ketiga itu mengubah, mengupdate data dengan mudah dan aman. Terus yang keempat, menghapus. Itu hapus data yang tidak relevan dengan kontrol penuh. Dan yang terakhir itu mengamankan. Hak akses dan paspor melindungi data yang sensitif. Selanjutnya itu yang ketiga, fungsi dan manfaat. Mengapa sistem basis data penting? Yang pertama itu penyimpanannya itu efisien. Data besar tersimpan digital tanpa tugas. Yang kedua, keamanan terjamin. Paspor dan hak akses pengguna. Terus yang ketiga, pencarian kilat. Informasi ditemukan dalam hitungan milidetik. Terus yang keempat, hemat waktu. Proses kerja lebih cepat dan sistematis. Lalu yang kelima, akurasi data. Mengurangi kesalahan dan duplikasi informasi. Dan yang terakhir, multi-user. Banyak pengguna akses data yang menggunakannya secara bersamaan. Lalu yang keempat, peran database management system dalam pengelolaan data. Yang pertama itu menambah input data baru ke sistem, lalu mengubah update data yang ada, lalu mencari, query, dan filter data, lalu yang keempat itu menghapus atau membuang data yang tidak relevan, dan yang terakhir aman, melindungi dari ancaman. Tanpa database management system, data menjadi kacau dan sulit dikelola, seperti perpustakaan tanpa sistem katalog. Dan yang kelima itu adalah contoh penerapan sistem basis data dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu contohnya pada sekolah. Penggunaan itu seperti data siswa, nilai, dan absensi. Lalu yang kedua itu rumah sakit. Penggunanya itu seperti data pasien dan riwayat pengobatan. Lalu yang ketiganya itu perbankan. Contohnya seperti data nasabah, transaksi keuangan. Lalu yang keempat toko online. Contohnya seperti katalog produk dan data pelanggan. Lalu yang terakhir media sosial. Contohnya seperti akun, konten, dan aktivitas pengguna. Lalu yang keenam itu adalah MySQL. Yang pertama itu artinya MySQL itu bisa kita lihat sekitar 80% pengguna database pada website atau aplikasi web ini dikuasai oleh database open source. Jadi database manajemen sistemnya itu cepat dan ringan, paling populer untuk web dan aplikasi digital. Contohnya seperti website dan aplikasi, toko online, dan media sosial. Lalu yang kedua itu adalah Oracle Database.
Artinya itu Oracle database-nya itu salah satu dianggap sangat populer dan paling banyak digunakan pada perusahaan besar. Karena sistem basis data kelas enterprise ini aman dan mampu mengelola data raksasa. Sering digunakan pada perbankan, pemerintahan, dan rumah sakit. Dan terakhir itu adalah microscope access, di mana ini banyak digunakan pada pemula karena interface visual yang mudah, cocok untuk skala kecil dan pembelajaran. Contohnya biasa digunakan pada administrasi kantor, data siswa, dan usaha kecil. Nah, yang ketujuh itu manual versus basis data. Bisa kita lihat di sini, kalau manual itu butuh banyak tempat fisik, mudah rusak dan hilang, pencarian sangat lambat, rawan kesalahan dan duplikasi, dan yang terakhir hanya bisa satu penggunaan. Sedangkan basis data ini disimpan digital, hemat ruang, aman dengan enkripsi dan backup, pencarian instan lewat query, dan data akurat dan tervalidasi, dan pastinya multi-usernya itu bisa digunakan secara bersamaan. Lalu yang kedelapan itu perkembangan teknologi informasi. Bisa kita lihat di sini ada gambar 100% aplikasi digital bergantung pada data. Lalu yang kedua itu data yang tersimpan terus bertambah. Terus yang ketiga akses kapan saja tanpa gangguan. Lalu yang terakhir keterampilan wajib era digital. Di sini seperti bisa kita lihat di sini mendukung aplikasi digital seperti media sosial, e-commerce, dan platform pendidikan, mengandalkan basis data untuk menyimpan jutaan data pengguna. Lalu yang kedua itu keamanan informasinya. Sistem keamanannya itu berlapis melindungi data pribadi dari kebocoran dan penyalahgunaan. Lalu yang ketiga mempercepat pengambilan keputusan. Data real-time membantu instansi seperti bank dan rumah sakit membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir, fondasi era digital. Hampir semua sistem modern bergantung pada penggunaan data yang baik, dari pemerintahan hingga bisnis. Dan kesimpulan rangkuman materinya itu yang pertama, sistem basis data adalah kumpulan data terstruktur yang memudahkan penyimpanan dan pengolahan informasi. Lalu yang kedua, database management system adalah perangkat lunak pengelolaan basis data, seperti pustakawan yang mengatur perpustakaan digital. Lalu yang ketiga, manfaatnya mencangkup kecepatan akses, keamanan, efisiensi, dan pengurangan kesalahan pengolahan data. Dan yang keempat, contohnya database management system seperti MySQL itu untuk web, terus Oracle untuk enterprise, dan Microscope Access untuk skala kecil dan pemula. Dan yang terakhir, sistem basis data adalah fondasi utama teknologi informasi modern di semua sektor kehidupan. Sekianlah penjelasan mengenai materi sistem basis data dari saya. Sekian dan terima kasih.